Selalu memilih lokasi yang luar biasa karena hari ini saya masih di Tulung Agung, tepatnya di Rumah Putih Cafe yang ada di Jalan Ahmad Yani Timur nomor 76 Tulung Agung. Masih di podcast Ruang Publik KSTV dan bertemu dengan orang yang inspirasi banget gitu ya. Jadi ambil yang baik-baik, yang tidak baik dibuang. Tapi insya Allah tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Hari ini saya masih bicara tentang kesehatan, karena gimana kalau kita sehat kita bisa melakukan aktivitas semuanya dengan baik. Kalau tubuh kita sudah tidak sehat, apapun yang kita kerjakan pasti tidak akan berhasil dengan baik. Nah, seperti apa sehat yang akan kita bicarakan hari ini sudah ada bersama dengan saya. Ada Mbak Lis, cukup singkat saja saya sebut ya. Namanya Mbak Lis Andriani. Nah, saya panggilnya Mbak Lis saja. Kita ngobrol seputar kesehatan. Khususnya dari profesi Mbak Lis ini adalah seorang trainer atau apa disebutnya? Instruktur. Nah, instruktur senam. Kalau saya instrukturnya beda ya. Mbak Lis, senam yang seperti apa? Aerobik. Ya, aerobik itu adalah penggabungan antara senam dengan musik. Ya, yang bertujuan untuk menyehatkan badan terutama pasti. Ya, agar kebugaran kita selalu terjaga, kemudian buat buat jantung, buat kesehatan juga terutama buat ibu-ibu agar awet muda. Tapi kenapa ya Mbak Lis memilih senam? Karena kan banyak olahraga lain yang juga menyehatkan dong, ya kan? Kenapa pilih senam? Aerobik apalagi? Musik aerobik itu sangat menyenangkan. Iramanya cepat. Ada 3 sebenarnya Mas. Jenis aerobik? Ya, bukan jenis aerobik, jenis musiknya. Oh gitu. Ada beat instansi, ada low impact dan high impact. Kalau saya ngajarnya di beat instansi bersama ibu-ibu yang. Itu bedanya 3 itu apa nih? Bedanya di beatnya, musiknya. Temponya ya. Iya, kalau high itu lebih dem. Tapi gerakannya sama. Pada dasarnya sama. Cuma di kecepatannya, di kecepatan tempo. Gerakan-gerakan itu sebenarnya memang sudah ada dari dulunya atau Mbak Lis juga membuat gerakan-gerakan inovasi sendiri? Sebenarnya sudah ada, kita yang mengembangkan. Dasarnya apa? Misalnya V-step kita kembangkan bagaimana gitu. Tangannya gimana gitu. Musik-musiknya pun itu memilih sendiri berdasarkan selera atau ya udah berarti ada musiknya, misalnya ada 3 tipe tadi itu sudah ada musiknya sendiri. Musiknya banyak sekali Mas. Musiknya banyak sekali. Kebetulan sudah ada yang menciptakan musik aerobik itu. Ya, jadi kita bisa lihat di YouTube atau bisa, kalau dulu pakai kaset VCD itu. Sekarang di YouTube sudah banyak kreator-kreator yang menciptakan senam aerobik itu sendiri. Banyak pilihan. Ya, jadi kita bisa memilih musiknya apa saja, judul. Dan setiap bulan itu selalu ada yang baru musik-musiknya. Nah, Mbak, senam itu tadi aerobik aja udah ada 3 macam ya, gitu kan. Sedangkan senam itu kan banyak sekali macamnya. Ada body language ya kan, dan macam-macam. Saya nggak begitu hafal karena tidak terjun langsung atau menekuni dunia senam. Kenapa pilih ke aerobiknya? Apakah memang dari awal udah terlanjur cinta sama aerobik? Betul sekali. Saya sudah sangat mencintai aerobik itu sejak sebelum mempunyai anak. Oh gitu, dari tahun berapa kira-kira itu? Sebelum 2000, tahun berapa ya? 2004. 2004. Sudah saya. Itu sudah langsung sebagai instruktur atau? Belum Mas, saya masih senam di sanggar-sanggar. Ikutan senam saja. Terus kenapa tiba-tiba pengen jadi instruktur? Nomor 1 terutama karena uang Mas. Oke, kalau sebagai peserta bayar. Ya, tapi kalau sebagai instruktur dibayar. Dibayar dan menyenangkan. Kita melakukan hobi tapi dibayar. Itu ya. Kita harus cari hobi yang menghasilkan. Betul sekali. Berarti itu mulai tahun sebagai instruktur tahun 2000. Instruktur 2018. 2018 sekitar 3 tahun berarti jalan ya. Oke, kalau kita bicara tentang senam, yang tadi saya bilang banyak macamnya, tapi Mbak Lis kan lebih cenderung ke aerobik gitu ya. Pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya suatu saat atau kapan mendalami macam-macam senam yang lain, jadi nggak hanya aerobik saja? Iya, pernah saya berpikir ada seseorang yang memotivasi saya. Kalau aerobik itu kan cenderung keras ya Mas musiknya, gerakan cepat. Nah, kita manusia itu kan semakin lama semakin tua gitu kan. Otomatis tenaga kita juga nggak mumpuni seperti kalau udah masih muda gitu. Nah, ini insya Allah saya ingin mendalami yoga seperti guru saya.
Kenapa? Karena yoga itu sifatnya kan menenangkan ya Mas. Menenangkan, juga nggak terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan. Iya. Kalau aerobik kan hentakan. Itu mau bertolak belakang sebenarnya ya. Benar, tapi itu Mas, saya ingin yang mempelajari sesuatu yang baru. Gitu. Pada dasarnya saya suka aerobik, tapi saya juga ingin yang lebih lain dari aerobik itu. Bagaimana sih? Tapi relnya masih sama senam. Ya, tapi beda jalur. Kalau aerobik lebih membentak, kalau yoga menenangkan. Kalau aerobik tadi kan dibagi jadi 3 ya, ada low impact, ada High impact, deep instansi. instansi. Ya. Itu kategori 3 itu yang membedakan, termasuk apakah peminatnya juga ada di kalangan yang berbeda? Iya, biasanya kalau di instansi itu ibu-ibu bahuti-bahuti. Oh, Ya, gitu. yang bukan sepuh sih, tapi masih memiliki tapi Range usianya kira-kira berapa? 50 tahun ke 50 ke atas, manula gitu. Ya bukan manula sih. Kategori kan 50 ke Bahuti atas. juga. Terus kalau yang high impact High biasa impact? peminatnya biasanya gadis-gadis atau ibu-ibu muda, mama-mama muda gitu. Low impact sama. Low impact itu biasanya ibu-ibu muda sama bahuti kadang juga masih ada yang pakai low impact. kalau Mbak Lis lebih ke Deep instansi. instansi. Di situ ada berapa member yang menjadi? Membernya setiap senam itu macam-macam Mas. Ada yang kadang 15, ada yang hari Minggu pagi itu kebetulan banyak sekali 30 lebih. Itu keliling apa Anda punya tempat sendiri? Keliling. Oh, keliling. Berdasarkan panggilan. Instruktur panggilan. Ya, jadi Promosi diganti kalau panggilan ya, padahal kan enggak. Jadi punya jadwal sendiri, misalnya hari Senin di tempat ini, ke desa-desa sih Mas. Oh, lebih ke sana. Mbak, kalau mereka misalnya ingin bergabung itu apa sih yang harus dipersiapkan? Misalnya begini, selain fisik begitu ya. Iya. Mahal nggak sih misalnya gitu? Ya, iya, oke. Mahal nggak sih kalau mau ikutan member seperti itu? Enggak mahal. Kalau biasanya di tempat saya ngajar itu ada yang mengelola. Mengelolanya nanti saya dikasih fee berapa gitu. Biasanya ibu-ibu datang itu membayar langsung ke pengelolanya itu. Jadi Mbak Lis nggak mengelola sendiri ya? Jadi ada Saya terima bersih. jadi istilahnya ada satu sanggar, dia punya member, tinggal dia memanggil Mbak Lis untuk mengajar di situ. Iya. Dalam satu hari sampai berapa kali ngajar? Sebelum PPKM itu biasanya satu hari itu 3 kali Mas. Kadang pagi. Kayak minum obat. Iya, pagi 2 kali atau sorenya 2 kali sama malam. Malam habis maghrib setengah 7 gitu biasanya. Pada masa PPKM? PPKM ini libur total. Total berapa bulan? Berapa setahun ini? Setahun mulai PPKM diperpanjang nih yang pas zona merah itu. Total semua libur. 3 bulan. Iya. Terus apa yang dilakukan Mbak Lis? 3 bulan otomatis kan tidak ada pendapatan nih, begitu. Apa yang dilakukan supaya mempunyai penghasilan gitu? Otomatis memang stop, tidak ada pemasukan dari saya. Jadi yang saya lakukan, saya melihat-lihat itu, mengupdate apa lagi yang baru gitu buat nanti kalau sudah PPKM udah hilang. Sekarang tapi masih kosong atau sudah mulai Sekarang ada? alhamdulillah sudah buka Mas. 1, 2 udah mulai aktif. Masih belum normal seperti Iya, biasanya. belum semuanya buka, cuman hari Minggu itu alhamdulillah yang pagi sama yang sore sudah mulai aktif lagi. Melihat antusiasme ibu-ibu sesuai dengan member yang Anda ajar gitu kan, usia 50 ke atas kan begitu. Iya. Ada nggak sih kecenderungan mereka yang juga di usia seperti itu yang juga misalnya nih, saya juga nggak tahu ya di usia sampai berapa sih maksimal bisa jadi instruktur? Menjadi instruktur maksimal tidak ada batasan sebenarnya Mas. Selama kita masih kuat, selama kita Mampu dan iya. dibutuhkan. Iya betul. Fisiknya masih menunjang, berapa usianya, insya Allah tidak ada batasan. Kalau boleh tahu usia Mbak Lis berapa? Usia saya 37. 37. Nah, melihat usia yang sudah tidak muda, boleh katakan begitu ya. Betul. Terus juga pasti banyak dong muncul instruktur-instruktur muda lainnya. Iya. Mengantisipasi itu seperti apa? Maksudnya gini, supaya jenengan juga masih tetap laku, Iya. misalnya begitu, dan tidak istilahnya persaingan pasti ada, tapi kan persaingan sehat lah. Iya. Apa yang dilakukan dengan munculnya instruktur-instruktur muda? Kalau
Saya pribadi saya tidak bosan-bosan untuk mengupgrade ilmu saya, Mas. Oke. Jadi saya suka mengikuti workshop, pelatihan setiap ada pelatihan itu saya ikut. Jadi apa yang baru itu saya tahu gitu. Paling enggak saya bisa mengupgrade ilmu saya. Jadi saya mengasihkan ke member itu nggak monoton gitu, nggak itu saja gitu. Nggak kalah dengan yang muda-muda. Ada Malah ini kadang yang muda itu belum istilahnya belum certified. Dia cuma modal PD, modal bisa tapi belum tahu dasarnya. Istilahnya legalitasnya dia belum ada begitu ya, certified. Banyak begitu. Mas sebenarnya di Tulungagung itu instruktur yang belum punya sertifikat. Balis usia sudah 37, mau sampai usia berapa? Jadi instruktur. Jadi instruktur. Ada nggak kira-kira udah nanti saya akan turun di masa usia sekian misalnya? Oh gitu. Ada target? Berapa ya Mas? Target belum ada. Belum ada. Selama saya masih mau dan mampu, insya Allah saya tetap mengajar. Akan terus Nanti mengajar. ya entah itu bidangnya pindah ke yoga atau apa, tapi tetap karena saya juga suka mengajar, saya ingin menyalurkan ilmu yang saya dapat dari sekolah atau workshop itu biar apa yang saya kuasai saya bagi kepada ibu-ibu, biar ibu-ibu juga bisa merasakan manfaat ilmu yang saya dapatkan. Tubuhnya sehat, bugar, dan yang penting senam itu bisa bikin bahagia, Mas. Bahagia diri sendiri dan bahagiain suami. Ya. Itu nomor satu. Iya kan? Karena orang senam itu biasanya awet muda, Mas. Jadi otomatis suaminya kan juga Senang dong. Ya. Jadi kalau Masnya punya istri, jangan dilarang untuk ikut senam. Enggak, saya nggak pernah saya larang. Cuman yang saya larang bayarnya aja, biar sendiri. Nanti Masnya istrinya dilarang, tapi ngeliri ibu-ibu senam. Nah itu dia, rumput tetangga lebih hijau. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Balis, tadi kan cita-citanya pengen belajar ke yoga gitu. Mengingat usia juga kan ada satu keinginan untuk belajar kan begitu. Sudah mulai belajar yoga atau belum? Ini sudah mulai, Mas, cuma masih tahap dasar itu. Setiap ada kelas senior saya, Mama Nina lagi, saya ikut. Jadi paling tidak saya mengerti dasar-dasar gerakan yoga itu seperti apa gitu. Dan nanti pada masanya akan beralih sebagai instruktur yoga. Insya Allah. Oke. Kalau niat ada, cuma nanti. Balis, mohon maaf nih kalau boleh dijawab, keluarga, anak? Anak udah. Ada berapa? 2? Ya. Stop 2? Stop. Yang sulung siapa berapa? Yang sulung kelas 1 SMA. Laki? Yang cewek. Cewek ya? Yang kedua? Cowok kelas 4 SD. Komplit bagi perempuan. Makanya sudah. Nah, bagaimana dengan profesi seorang ibunya sebagai instruktur senam? Yang mungkin saja kita nggak tahu, banyak sekali mungkin godaannya, begitu ya. Anak-anak menanggapi ini seperti apa? Ada komplain atau seperti apa? Alhamdulillah, Mas, anak-anak saya nggak pernah komplain, malah seneng, semangat gitu. Ibunya punya kegiatan, punya profesi, jadi iya. Mereka juga diajarin senam? Anak saya tidak ada yang hobi senam. Kenapa? Apa hobinya? Kalau hobi untuk olahraga, anak saya yang sulung itu malah suka basket. Yang nomor 2 suka sepak bola. Oh, tapi tetap ada olahraga yang digemari. Iya. Pernah saya ajak senam itu nggak bisa. Katanya enggak kayak ibu-ibu yang sulung gitu ya. Karena memang Anda kan instruktur yang beat instansi kan, yang memang usianya yang ibu-ibu. Sebenarnya kan bagi mereka yang masih SMA kan ada juga yang yang ke low impact atau yang. Kalau untuk pemula sebaiknya memang beat dulu, Mas. Oh, beat dulu malah justru pemula, soalnya kan bisa mengikuti gerakannya. Nanti kalau masih pemula, belum pernah senam, langsung ke low atau ke high, nggak bisa itu. Gerakannya istilahnya keteteran gitu. Itu lebih cepat gerakan yang beat instansi atau yang lebih ke high impact? Yang high. Berarti yang lebih slow itu yang beat. Oh, beat dulu malah justru ya. Karena ke usia tua ya. Usia tua iya, buat pemula juga iya. Oke, habis beat itu tingkatannya ke low impact, baru ke high impact. Nah, buat kompetisi itu biasanya high impact. Tapi kalau melihat mereka berkompetisi itu, waduh, pakaiannya kayaknya mahal-mahal juga begitu ya. Nah, bagaimana mensikapi itu? Apakah Anda juga melihat bahwa mereka tuh ada saingan begitu atau? Biasanya kalau di sanggar itu cenderung ke situ, Mas. Kalau di sanggar-sanggar itu yang saya
rasakan dulu pernah menjadi member sanggar. Saingan. Tapi bagaimana Anda mengedukasi mereka supaya itu bukan nomor satu ya, gitu. Tapi nomor satu adalah niat, kemudian sehat dulu kan begitu. Sempat nggak mungkin mengedukasi, memberikan nasihat begitu bagi mereka? Selama ini belum pernah saya memberi nasihat sama member, soalnya kebetulan member saya ibu-ibu yang pakaiannya itu cukup tertutup. Oh gitu ya, soalnya beda ya? Kan outdoor Mas. Jadi kalau pakai itu kan malu. Lebih biasanya ke apa? Ke training, kaos begitu ya sebenarnya. Apa itu yang legging gitu, yang panjang. Itu pun kadang didobeli sama kayak rok gitu. Agak panjang, ya, ada ketutupan begitu ya. Kalau bicara tentang senam, tadi disampaikan bahwa ada body language, ada aerobik gitu, dan jenengan kan ke aerobiknya begitu. Dari beberapa tadi kan Anda menyampaikan juga ada certified segala macam. Apa sih certified yang sudah Anda dapatkan? Certified yang saya udah dapatkan yang pertama itu dasar-dasar senam aerobik itu sekolahnya. Kemudian workshop seperti salsa aerobik, aerobody, step aerobik itu yang pakai papan itu Mas, naik turun diklik. Itu sama yang terakhir BL function. Banyak kemarin juga di Kediri. Terus ada lagi line dance sama line dance. Line dance juga lebih ke line dance ibu-ibu yang usianya memang ini begitu ya. Yang penting sehat, ada gerakan-gerakan. Soalnya begitu. Kan ngedance-nya iramanya nggak terlalu cepat, juga enak gitu. Bukan lagu-lagu lama biasanya dibikin yang waltz kayak gitu-gitu. Kalau itu saya tahu sih. Pak, tapi begini, apakah ini sudah menjadi pencapaian tertinggi yang Anda inginkan? Belum, sama sekali belum. Ini baru menurut saya malah awal saya masih jauh, masih banyak sekali senior saya sebenarnya Mas. Apa yang ingin Anda capai? Yang tadi Anda bilang bahwa ini baru memulai kan begitu. Pasti kan ada orang punya gitu, pencapaian titik terpuncaknya apa sih gitu? Saya bercita-cita punya sanggar sendiri Mas. Buka sanggar, nanti saya yang mengajar di situ, istilahnya mengelola sanggar. Jadi saya nggak usah lari kemana-mana ke desa-desa. Jadi yang kalau bisa saya didatangi oleh member gitu. Nah sekarang apa proses atau progres untuk mencapai itu yang sudah dilakukan? Masih selama ini belum tempat sudah ada. Kalau tempat insya Allah sudah ada, udah punya lahan. Tinggal mencari modal. Modal untuk membuat satu studio senam begitu ya. Nah di situ bagaimana suami mendukung? Alhamdulillah mendukung sekali. Apa dukungan yang diberikan oleh suami? Suami ya, setiap saya mau ikut apa gitu diberi izin, disangoni. Padahal apa yang Anda lakukan dapat ini juga ya, sangu juga sebenarnya ya. Kalau workshop kan membayar kan? Kalau workshopnya, tapi kalau pada saat Anda melakukan mengajar kan ini juga. Dari sebenarnya begini. Pendapatan, karena orang berpikir gini, pas pendapatan suami kurang sih sampai mau ngajar-ngajar begitu, nah begitu misalnya. Enggak Mas, sebenarnya itu kan lebih ke hobi, kesenangan. Nah, terus kesenangan itu ditekuni, sekolah gitu. Alhamdulillah bisa menghasilkan gitu. Senam yang menurut Anda ada nggak sih gerakan-gerakan yang selama ini mungkin menurut Anda kok susah ya begitu? Ada sebenarnya Mas. Seperti saya pesenam, cuma kan biasa mengajar beat yang notabene pelan. Nah, suatu ketika gitu setiap saya ingin mengeksplor aku iso nggak ya gitu ikutan iseng-iseng ikutan high impact. Ada kalanya keteteran juga. Ada nggak kecelakaan yang pernah dilakukan? Maksudnya begini, dalam senam itu tadi yang disampaikan bahwa melakukan dari beat instansi ke high impact misalnya gitu. Sempat ada cedera-cedera nggak sih yang dilakukan pada selama ini Anda mengajar ataupun ikut menjadi member? Alhamdulillah belum pernah. Iya. Kalau dari member-member lain sempat nggak ada hal yang misalnya? Biasanya kecetit. Kecetit apa maksudnya dari sana? Ototnya ketarik ya begitu. Kram. Mungkin kurang pemanasan juga bisa. Tapi nggak parah ya kalau hal itu udah wajar bisa, ya? Wajar Mas. Kan disuruh istirahat dulu, nanti dikembalikan ototnya. Gitu. Ada istilahnya sebelum kita melakukan gerakan-gerakan yang kalau makan itu kan ada
ada dessert, ada main course, ada makanan pembuka kan begitu. Senam kan juga sama ya, ada apa namanya? Pemanasan. Nah, terus kemudian inti terus pendinginan kan begitu. Pemanasan itu berapa menit biasanya yang memang harus dilakukan? Pemanasan biasanya dilakukan 10 menit. 10 menit. BPM-nya 100 sampai 135 BPM. Nanti masuk ke inti kurang lebih 20 menit, terus ke pendinginan 10 menit. Jadi total kira-kira sekitar 1 jam. 1 jam nggak sampai Mas. 10, 20, 40-an. 40-an menit. Itu sudah bagus ya. Ya bagus. Yang harus. Mbak, ada nggak sih tips-tips bagi mereka kira-kira yang ingin memulai bukan menjadi instruktur? Karena saya yakin bahwa instruktur itu awalnya juga mereka adalah sebagai member dulu kan gitu. Kadang-kadang orang itu kan aku pengen besok senam, tapi kadang-kadang udah niat tapi kadang-kadang males berangkat. Nah, caranya bagaimana sih supaya mereka niat itu benar-benar akhirnya terwujud? Karena ada kan yang alasannya aku nggak punya baju lah, nggak punya sepatu lah, aku nggak ada temennya lah. Apa mungkin yang bisa disampaikan? Kalau saya dulu pas masih menjadi member itu saya prepare dari malam Mas. Saya siapkan bajunya, nanti salingnya ini saya masukkan langsung ke tas. Jadi pagi bangun bisa melakukan kewajiban kita sebagai ibu. Jadi selesai langsung mandi berangkat, kan udah tertata gitu maksudnya. Jadi prepare-nya harus begitu ya? Iya. Supaya jadi nanti kalau misalnya istilahnya dadak gitu ya, urung iki urung ki ya. Jadi malas. Batal iya. Mau bangkong urung ini urung itu. Baik, Mbak, mungkin ada yang pengen disampaikan ke masyarakat khususnya di wilayah Tulungagung begitu. Supaya masyarakat Tulungagung juga sehat. Kemudian cita-cita jenengan juga bisa tercapai. Apa sih yang diharapkan dari dunia senam ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Tulungagung? Iya. Jadi saya mengharapkan buat ibu-ibu jika menginginkan atau berniat untuk ikut senam gitu, nggak usah ragu-ragu. Jadi langsung aja, misalnya ada teman gitu, apa istilahnya, kontak-kontak, ada partner, ayo kita besok ke sana gitu. Untuk baju nggak usah bingung, nggak usah ribet masalah baju. Soalnya pakai training atau apa kaos oblong itu kalau kita udah niat insya Allah jadi. Jadi nggak perlu saingan harus cari baju senam yang mahal-mahal ya gitu. Nah, mudah-mudahan obrolan saya dengan Mbak Lis ini akan bisa bermanfaat dan juga akan bisa menjadikan Anda itu yang biasanya malu-malu, males-males untuk berolahraga akan niat berolahraga. Karena senam itu kan sebenarnya mudah ya. Beda banget kalau kita misalnya mau bulu tangkis, ya kan? Mau sepak bola, aku juga ribet kalau nggak ada partnernya kan nggak bisa. Tapi senam itu kan bisa kita lakukan sendiri, termasuk di rumah. Iya kan? Lewat YouTube. Nah, banyak sekali caranya. Nah, sampai di sini perjumpaan kita untuk podcast KSTV Ruang Publik di satu tempat yang luar biasa sekali, di Rumah Putih Cafe yang ada di Jalan Ahmad Yani Timur nomor 76 Tulungagung. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.